Selamat pagi, siang, ataupun malam, Ibu Christine. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas review paper kami. Di sini kami mendapatkan paper 1, yaitu Effective K-nearest neighbor classification for Wisconsin breast cancer datasets. Di sini saya akan membuka dengan outline presentasi. Dimulai dari introduction yang akan dipresentasikan oleh saya, Abian Jaya Kusuma. Selanjutnya ada related work yang akan dipresentasikan oleh Rozan. Berikutnya ada metodologi yang akan dipresentasikan oleh Theo. Dan ada eksperimen, results, dan conclusions yang akan dipresentasikan oleh Jeremy. Selanjutnya masuk ke introduction. Di sini ada latar belakang, yaitu kanker payudara adalah salah satu jenis kanker paling umum yang menyerang pria maupun wanita. Namun, wanita menjadi korban utama. Penanganan dan diagnosis dini sangat krusial untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Penggunaan machine learning membantu diagnosis otomatis yang cepat dan akurat. Dan ada tujuan paper, yaitu paper ini mengeksplorasi algoritma K-nearest neighbor atau KNN dengan fokus pada optimasi fungsi jarak dan pemilihan fitur yang efektif. Untuk identitas papernya di sini ada judul paper, yaitu Effective K-nearest neighbor classification for Wisconsin breast cancer datasets. Dan penulisnya ada Zohaib Mustaq, Akbari Yakub, Saima Sani, dan Adnan Halid. Untuk jurnalnya adalah Journal of the Chinese Institute of Engineers dari Taylor and Francis Group. Untuk volume dan lain-lain, yaitu volume 43, isu 1, dan page-nya ada 80 sampai 92. Untuk publikasinya sendiri yaitu publikasi secara online pada tanggal 22 Oktober 2019. Dan akses ke doi-nya sudah tertera pada jurnal itu sendiri. Perkenalkan, Ibu Christine, nama saya Rozan Mesa Putra, NIM saya 67-2024-095. Di sini saya mendapatkan untuk menjelaskan relasi work. Nah, jadi pada penelitian sebelumnya untuk diagnosis kanker payudara yang dilakukan menggunakan metode artificial neural network dengan backpropagation. Nah, apa sih backpropagation itu? Jadi backpropagation itu adalah sebuah algoritma pembelajaran pada artificial neural network yang cara kerjanya itu dengan menghitung kesalahan hasil prediksi, kemudian mengirimkan informasi kesalahan tersebut kembali ke jaringan untuk memperbarui sebuah bobotnya. Jadi bisa diibaratkan si metode ini tuh belajar dari kesalahan. Nah, bisa dianalogikan sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan TTS. Nah, lalu dikoreksi oleh dosennya mendapatkan nilai yang kurang baik mungkin di 80%, jadi 60%. Lalu si mahasiswa itu belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu ketika mengerjakan TAS, setelah dikoreksi oleh dosen, nah nilainya itu meningkat dari yang TTS tadi sebelumnya 60% mungkin jadi 80% saat mengerjakan TAS. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Nah, tetapi dari metode tersebut tuh ada kelemahannya. Nah, kelemahannya tuh untuk mendapatkan akurasi yang baik itu perlu proses belajar yang cukup lama dan juga model yang lebih kompleks. Selain itu juga ada resiko yang namanya itu overfitting, yang dimana ketika model itu sangat baik dalam mengenali sebuah dataset, tetapi akan kurang baik saat digunakan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, machine learning cloud. Dari penelitian lain, memanfaatkan Microsoft Azure Machine Learning Studio yang menyediakan berbagai algoritma seperti logistic regression, neural network, decision forest, dan juga SVM atau support vector machine.
Dari hasil metode tersebut menghasilkan variasi akurasi 78% sampai 97,5%. Nah, pendekatan ini tuh membutuhkan lingkungan komputasi yang lebih kompleks dan bergantung pada layanan cloud sehingga implementasinya tidak sesederhana metode klasifikasi biasa. Itulah kekurangan atau kelemahan dari sebuah metode Microsoft Azure Machine Learning ini. Poin fokus dari paper ini merupakan optimasi KNN dasar. Jadi penelitian ini tuh dimulai dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa algoritma KNN itu sebenarnya tuh bisa atau mampu memberikan performa yang sangat baik pada masalah diagnosis medis ini seperti kanker payudara itu. Bahkan kondisi tertentu dapat mengungguli si naive Bayes. Tetapi eh, karena penulis ini ingin membuktikan bahwa seberapa besar potensi KNN jika dioptimalkan dengan benar. Jadi dari belajar itu KNN itu apakah bisa memberikan optimalannya dengan benar. Selanjutnya hipotesis mengapa membangun arsitektur baru jika kita bisa memaksimalkan algoritma sederhana. Nah, disinilah itu yang menjadi hipotesis utama dalam penelitian ini. Pertanyaan, mengapa membangun arsitektur baru jika kita bisa memaksimalkan algoritma yang sederhana? Selanjutnya, metode menguji 8 fungsi jarak dan nilai K untuk mencari batas maksimal performa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan dari hipotesis itu, penulis ini melakukan serangkaian pengujian dengan mencoba 8 fungsi jarak yang berbeda seperti Euclidean, Mantan, dan Carbera. Jadi, nilai K juga diuji dari 1 hingga 59 untuk mencari jumlah yang paling dekat atau tetangga, bisa dibilang tetangga, dan juga mencari yang paling optimal. Dengan pendekatan ini, si penulis itu akan berusaha menemukan kombinasi terbaik yang mampu menghasilkan performa maksimal dari algoritma KNN. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mateo Amarian, NIM 67-2024-081 dari kelompok 1. Di sini kami kebagian tugas review paper yang ke-1, kemudian saya mendapat bagian untuk membahas metodologi dari paper yang kami review. Kemudian di dalam metodologi penelitian paper kami ini, metodologinya itu dirancang dengan tujuan utama untuk menemukan konfigurasi algoritma KNN atau K-nearest neighbor yang paling efektif dan efisien untuk mengklasifikasikan tumor kanker yang dialami atau seseorang sedang terkena penyakit itu dideteksi bahwa tumor kanker payudara itu tergolong jinak atau ganas. Nah, di sini kita akan masuk ke alur kerja yang pertama dalam metodologinya. Itu ada pra-pemrosesan data atau pre-processing datanya. Yang pertama ada hapus kolom ID ini. Jadi kolom sampel ID yang tidak relevan untuk diprediksi akan dihapus terlebih dahulu, seperti nomor ID sampel tadi ya. Nah, yang kedua ada isi matching values ini, yaitu 16 nilai kosong di WBC akan diisi dengan nilai rata-rata dalam kolom tersebut. Ini berguna untuk mempertahankan informasi berharga di dalam data setnya ya. Kemudian selanjutnya adalah min-max normalisasi, di mana dia akan menormalkan seluruh nilai fitur ke dalam rentang 0 hingga 1 agar tidak ada fitur tertentu yang mendominasi perhitungan karena perbedaan skala. Maaf, masuk ke dalam alur yang kedua. Di sini ada fitur selection dalam metode di dalam paper, di dalam metodologi papernya.
Di sini ada perbandingan 3 fitur yang digunakan ya. Yang pertama ada G-square atau G2, G kuadrat maksudnya. Nah, di sini dia akan menguji atau mengukur dependensi statistik antara variabel fitur dan target. Kemudian dia akan menghapus fitur yang independen terhadap kelas target. Jadi di dalam G-square ini dia akan memilih fitur yang memiliki hubungan ketergantungan paling kuat dalam untuk proses klasifikasinya nanti. Dan di sini ada rumusnya. Kemudian yang kedua ada L1 atau F1 norm base, atau dalam singkatannya saya akan baca dalam bahasa Indonesia LSVC. Dia menggunakan linear support vector classifier, memberikan bobot 0 pada fitur yang tidak signifikan atau efektif untuk reduksi dimensi. Yang fitur yang ketiga yaitu without filter selection atau WOFS. Di sini dia menggunakan seluruh fitur aslinya untuk pembanding dasarnya ya, jadi semuanya akan dipakai. Selanjutnya kita ada comparison table. Di sini maksud saya itu saya membuat tabel atau matriks ini yang berisi perbandingan dari ketiga fitur tadi. Nah, yang pertama di sini untuk WOFS tersendiri tadi, dia memiliki WPC fiturnya 9 dan WDPC fiturnya 30. Untuk keterangan ini tadi sudah tersinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa dia itu baseline atau memakai semuanya. Kemudian untuk WLSVC itu dia memakai fiturnya WPC fiturnya 6, tapi ya kan dieliminasi 3 ini. WDPC fiturnya 14 namun dieliminasi 16. Kemudian dia keterangannya sama yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk yang WG square itu WPC fiturnya 7 tapi dihilangkan atau dieliminasi 2. Kemudian WDPC fiturnya ada 20 tapi dihilangkan 10. Nah, dia akan yang hubungan terbaik atau terkuat yang dipakai. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke KNN setup-nya, di mana di sini penelitian dalam paper kami dia ini melakukan eksplorasinya cukup mendalam ya, karena dia memakai 8 variasi untuk distance function-nya. Nah, untuk 8 variasinya itu ada, maaf kalau ada salah penyebutan, ada Euclidean, Manhattan, Canberra, Hamming, Chebyshev, Correlation, Minkowski, dan Cosine. Nah, selain 8 variasi fungsi jarak yang berbeda, dia memakai nilai rentang K yang luas ya, yaitu dari 1 hingga 9. Nanti akan mencari titik paling optimal dan menghindari underfitting atau overfitting. Sekian mengenai metodologi dari paper 1 yang kami review dari kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pembahasan pada bagian eksperimen. Penelitian ini menggunakan 2 dataset standar medis dari UCI repository. Yang pertama menggunakan Wisconsin Breast Cancer atau WBC, dan yang kedua adalah Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC. Dataset WBC mempunyai 699 sampel dengan 11 fitur utama yang kita sederhanakan setelah cleaning menjadi 9 fitur, dan di dalamnya terdapat 16 missing values pada atribut bare nuclei yang ditangani dengan metode mean substitution. Sementara itu, dataset WDBC memiliki 569 sampel dan 30 fitur real setelah di cleaning, dan tidak ada missing values di dalamnya. Lalu hasil pengujian dari
paper ini, eksperimen dilakukan dengan mengombinasikan 8 fungsi jarak, nilai K dari 1 hingga 59, dan menggunakan 2 teknik seleksi fitur. Hasil terbaik yang didapatkan pada dataset BBC mencapai akurasinya 99,42%. Hasil ini didapatkan dengan menggunakan seleksi fitur Chi-square atau G2 selection dengan fungsi jarak Manhattan dan menggunakan nilai K1. Menurut dataset yang WDBC, akurasi tertinggi yang didapat 98,62%, yang dicapai dengan fungsi jarak Canberra dan Manhattan dengan nilai K yang optimalnya di antara 7 dan 8. Kesimpulan yang didapat dari hasil ini, seleksi fitur Chi-square ini terbukti jauh lebih efektif untuk meningkatkan akurasi KNN dibandingkan metode L1 norm maupun tanpa seleksi fitur sama sekali. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma sederhana seperti KNN ini mampu memberikan akurasi diagnosis yang sangat tinggi jika dipadukan dengan beberapa parameter yang tepat. Kombinasi seleksi fitur Chi-square dengan fungsi jarak Manhattan atau Canberra itu menjadi konfigurasi terbaik untuk klasifikasi kanker payudara di penelitian ini. Jadi penelitian ini merekomendasikan penggunaan nilai K yang rendah antara 1 sampai 9 untuk mendapatkan performa yang optimal dan cepat. Sebagai penutup, kami berikan evaluasi dan kritik terhadap paper ini. Kelebihan yang kami temui di paper ini pertama adalah eksplorasi fungsi jarak yang sangat komprehensif. Yang kedua, model KNN yang diusulkan itu bersifat lightweight atau ringan sehingga efisien. Yang terakhir, hasil akurasinya melampaui model hibrid yang terbilang cukup kompleks. Lalu kelemahan yang kita temukan, pengujian ini hanya terbatas pada dataset Corpus Wisconsin, sehingga generalisasinya pada data klinis baru harus diuji lagi. Yang kedua adalah sangat bergantung pada range nilai K. Jadi pemilihan K yang salah ini bisa menurunkan performa yang sangat drastis pada penelitian ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.